junto putusan Mahkamah Agung, junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 tahun 2013 yang menyatakan, jelas ini ya, bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya. Jelas ya, jelas. Dengan etiket baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan. Inilah yang kita akan uji di dalam proses persidangan ini. Bahwa klien inilah selaku melakukan konferensi pers terhadap waktu itu yang ditangani adalah kliennya adalah Hakim adalah seorang advokat yang jelas ditunjuk berdasarkan surat kuasa. Dan juga sesuai dengan informasi dan keterangan yang kami terima secara utuh dari klien kami, apapun semua yang dikatakan, yang disampaikan di media di konferensi itu adalah hasil keterangan dan informasi yang jelas dari Hakim pada saat itu adalah klien kami ini. Itu. Adapun hal tersebut dilakukan adalah atas keinginan seutuhnya oleh pada Hakim, bukan keinginan daripada klien kami, Dr. Ra. Itu yang dasarnya kami kenapa ini yang harus kita uji, karena advokat di Indonesia cukup banyak. Jangan sampai banyak korban-korban advokat dalam melakukan suatu profesinya bisa jadi begini. Ini yang saya sendiri sebagai pribadi, di samping bahwa Turannya sudah saya anggap saudara saya dan rekan saya, tapi saya sebagai profesi pengacara ini harus membela dengan sungguh-sungguh. Saya pikir seorang advokat harus membela ini. Kenapa? Ini adalah diatur oleh undang-undang. Apakah undang-undang itu tidak diakui lagi? Apa gimana? Ini harus jelas ini kan. Apakah putusan MK ini sudah diakui atau diabaikan dalam hal ini? Ya, ini yang harus, inilah dasar kami melakukan eksepsi tersebut. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang nanti yang masih mungkin kita akan uraikan di dalam sesi kita. Mungkin mungkin saya akan bisa dilanjutkan oleh kita Dr. Elvis. Ini dosen bidang hukum di Bandung. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih. Tolong ya, ini sangat penting semua uraian. Ya. Jadi di dalam uraian dakwaan tidak-tidaknya ada dua unsur utama dalam satu tindak pidana, yaitu actus reus dan mens rea. Ternyata di dalam konsep ini kita tidak menemukan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Dr. Ran selaku penerima kuasa. Nah, di dalam undang-undang advokat sudah jelas dibatas-batasi apa yang dilakukan oleh advokat itu adalah merupakan satu tindakan hukum yang mana seorang klien memberikan kuasa tidak bisa diindikkan antara klien dengan advokat. Jadi sehingga peristiwa tadi yang kita lihat adalah hanya dongeng, ya, kalau saya lihat hanya dongeng. Kita bandingkan bagaimana orang lain yang menghina seorang presiden tidak pernah ada dituntut di dalam persidangan. Ini antara advokat dengan advokat, ini hanya soal gengsi menurut saya. Ini soal gengsi. Ya, seharusnya ini tidak masuk ke ranah peradilan ya. Kalau kita bukakan, ini akan membuka satu aib yang luar biasa. Ya, seharusnya sidang ini sidang tertutup. Ya, kalau menurut saya ya. Kita lihat tadi bahasanya ada yang dipotong-potong oleh GPU yang tidak disampaikan. Apabila disampaikan, saya kira ini persidangan suruh semua keluar. Ya. Dan satu lagi, bahwa ini counter daripada alat bukti, alat bukti yang disampaikan oleh GPU, sebenarnya doktoran ini punya alat bukti yang lebih daripada itu. Tapi nantilah untuk konsep apabila eksepsi kami tadi tidak diterima, tidak dikabulkan, maka ini akan blondir kepada hal-hal yang akan kita buktikan. Tapi semoga eksepsi ini untuk menyangkut pada pelindungan hukum terhadap advokat, mudah-mudahan majelis hakim bisa mengabulkannya supaya jangan terjadi lagi hal-hal ini terhadap advokat. Saya selaku dosen dan selaku pengajar PKPA terhadap organisasi advokat, beberapa organisasi advokat sangat malu saya kira. Kita lihatlah ya, yang bertengkar ini adalah advokat-advokat yang nasional, bukan ecek-ecek. Bagaimana kalau kami ini sebagai advokat ecek-ecek, apa jadinya? Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini didengar pula oleh pelapor atau saksi pelapor supaya menekanlah untuk kondisi-kondisi ini tidak mengungkapkan lagi hal-hal yang lain.